Sesuai kitab suci agama Kristen, satu-satunya cara masuk surga adalah menerima Yesus sebagai juru selamat dengan menjadi umat Kristiani. Pertama-tama pelajari hal-hal yang berkaitan dengan kekristenan dan ajaran Yesus. Kemudian, ucapkan doa singkat untuk berkomitmen menjadi pengikut Yesus seumur hidup. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Roni hari ini. Saya ingin mengajak Anda untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku buat apa yang Kau berikan buat hari kami. Hari ini ya Tuhan, biarlah senantiasa kami tetap selalu mendengarkan dan selalu belajar tentang arti kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Tak bosan-bosannya kami Tuhan untuk mengetahui dan memperdalam tentang arti kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan berkatilah hamba-Mu dalam menyampaikan segala kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang membukakan hati dan pikiran kami. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin membahas bahwa penting dan harus diketahui syarat masuk surga menurut Alkitab. Gagasan atau ajaran tentang cara masuk surga sangat beragam. Ada yang mengatakan bahwa Anda bisa masuk surga cukup dengan menjadi orang baik, beribadah di gereja, dan menolong orang lain. Sesuai kitab suci agama Kristen, satu-satunya cara masuk surga adalah menerima Yesus sebagai juru selamat dengan menjadi umat Kristiani. Pertama-tama pelajari hal-hal yang berkaitan dengan kekristenan dan ajaran Yesus. Kemudian, ucapkan doa singkat untuk berkomitmen menjadi pengikut Yesus seumur hidup. Mari kita belajar memahami makna keselamatan. Percayalah bahwa Yesus adalah Putra Allah. Manusia tidak luput dari dosa atau pernah berbuat salah sehingga terpisah dari Allah. Di dalam kitab suci Perjanjian Lama, Allah memerintahkan orang-orang mengorbankan hewan agar dosa mereka diampuni. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, Allah mengutus Yesus, Putranya, ke dunia untuk dibunuh sebagai korban terbaik supaya manusia menerima pengampunan jika menerima Yesus. Kitab suci juga mengungkapkan bahwa Yesus bangkit dari 3 hari setelah wafat di kayu salib sebagai bukti keilahiannya. Rahmat Allah kepada manusia tertulis dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kitab Roma 5 ayat 8 mengungkapkan pengorbanan Yesus untuk para pendosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Pahami bahwa Anda tidak bisa masuk surga kecuali sudah menerima Yesus yang menyelamatkan umat manusia dari kuasa maut. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ini berarti Anda harus mengabaikan gagasan tentang cara lain masuk surga jika belum menjadi pengikut Yesus. Hanya ini satu-satunya cara memahami makna pengorbanan Yesus dan apa sebabnya Anda harus menyembahnya. Sabda Allah dalam kitab suci menjelaskan
bahwa manusia tidak cukup baik untuk masuk surga atas usahanya sendiri. Sebab keselamatan bukan sesuatu yang bisa dicapai karena apa yang Anda lakukan. Mari kita buka di dalam kitab Efesus 2 ayat 8-9. Demikianlah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil dari pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ingat firman ini. Saya baca sekali lagi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Saya akan lanjut. Itu bukan dari hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Makna dari isi firman ini bahwa apapun yang kita dapatkan itu bukan dari hasil usaha kita, tetapi itu adalah pemberian Allah. Dan itu bukan hasil pekerjaanmu. Dan yang terakhir, jangan kita pernah memegahkan diri kita sendiri, menganggap diri kita yang paling hebat dari apa yang kita dapat. Ini ada teguran bagi kita orang-orang yang sombong. Mintalah kepada Yesus agar Dia selalu menyertai Anda dengan mengucapkan doa keselamatan. Anda belum bisa masuk ke surga jika hanya mengakui bahwa Yesus adalah Putra Allah yang mati untuk menebus dosa umat manusia. Anda harus memutuskan menjadi pengikut Yesus dan memohon pengampunan dosa kepada Allah. Dalam agama Kristen, hal ini dikenal dengan istilah mengalami kelahiran kembali. Sebab sejak saat ini Anda sudah menjalani kehidupan baru. Mari kita buka dalam kitab kita dalam Injil Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi, Anda tidak bisa masuk surga jika belum mengalami kelahiran kembali. Terimalah pembaptisan sebagai wujud komitmen Anda untuk menerima Yesus. Pembaptisan bukan jaminan masuk surga, tetapi Yesus meminta kepada para pengikutnya agar dibaptis sebagai tanda kepada Allah dan orang lain bahwa Anda sudah menjalani pengalaman spiritual yang signifikan. Saat Anda ditenggelamkan dalam air dan diangkat lagi, peristiwa ini menjadi simbol bahwa Yesus sedang membebaskan Anda dari dosa dan membentuk Anda menjadi manusia baru. Perintah ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Demikianlah jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Fakta bahwa pembaptisan bukan syarat menerima keselamatan disampaikan dalam Injil Lukas 23 ayat 41. Ketika Yesus dibunuh dengan disalibkan. Salah satu penjahat yang ikut disalibkan berkata kepada Yesus, "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Meskipun ia tidak sempat dibaptis, Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus." Kisah ini menyatakan atau menggambarkan bahwa perbuatan baik yang mungkin kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak menjamin kita untuk selamat dan masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan mengakui Yesus sebagai juru selamat, dengan sepenuh hati menjalaninya dan melakukan apa yang tertulis dalam Alkitab,
dengan iman dan perbuatan, maka semua itu akan diperkirakan Tuhan di dalam hidup kita. Lakukanlah segala sesuatunya dengan sepenuh hati, bukan dengan keinginan pribadi kita atau keinginan dunia. Apapun itu di dalam hidupmu. Saat saya menjelaskan hal ini semua, saya berterus terang di mana kondisi saya saat ini kurang sehat selama 1 bulan. Saya telah memeriksakan diri ke dokter dan dokter mengatakan bahwa paru-paru saya terkena infeksi atau yang bisa dibilang kena bronkitis. Saya sempat drop dengar berita tersebut karena ini membutuhkan pemulihan yang begitu lama. Tapi satu hal yang saya pikirkan saat ini, mungkin untuk manusia biasa seperti saya tidak bisa menerima sepenuhnya hal ini terjadi. Tapi satu kunci yang saya pikirkan saat ini, bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup saya, itu adalah kehendak Tuhan. Agar Tuhan mau menjamah hati saya untuk menguji kesetiaan saya dalam menyebarkan dan mengabarkan segala kebenaran firman-Nya. Apapun yang saya alami saat ini, satu pegangan dalam hidup saya, Tuhan menciptakan saya, Tuhan yang berhak mengambil kehidupan saya kapanpun itu, karena Dialah yang mempunyai hak dalam hidup saya. Jangan pikirkan hal-hal yang bodoh dalam diri kita saat kita mengalami hal-hal seperti ini. Mungkin kita merasa berpikir bahwa Tuhan tidak peduli apa yang terjadi. Kenapa semua ini terjadi dalam hidup kita? Mungkin ini adalah teguran di mana Tuhan menguji seberapa setianya kita dalam mengikut Dia di masa pencobaan-pencobaan seperti ini. Karena murid-muridnya juga Tuhan mengakui dan Yesus mengetahui apa yang akan terjadi sebelum Ia disalibkan. Ini yang membuat saya semakin bersemangat untuk terus belajar menyebarkan segala kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudara-saudara saat ini yang mengalami sakit, mengalami segala masalah, pikirkanlah bahwa segala sesuatu itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saudara untuk membuat saudara lebih peka lagi di dalam mengikut Tuhan. Bukan sekedar menjalankan kehidupan kita sebagai orang Kristen, tetapi inilah hal yang membuat kita semakin dekat di dalam Tuhan, belajar untuk meminta maaf atas apa yang selama mungkin kita lakukan hal ini, hal-hal yang membuat kita berdosa dalam hadapan Tuhan. Saya selalu berdoa dalam Tuhan, terima kasih buat apa yang Kau lakukan, buat apa yang Kau izinkan yang terjadi dalam hidup saya. Karena dengan hal ini, saya semakin dekat di dalam mengenal Engkau ya Bapa. Dan untuk menghilangkan rasa sakit di dalam tubuh saya ini, saya selalu melakukan doa syafaat dan melakukan puji-pujian. Terus terang saya mengalami suatu hal yang tidak bisa saya katakan kepada saudara-saudara, di mana beban saya yang begitu berat berangsur pulih, berkurang saat saya mengakui atas apa kesalahan-kesalahan saya selama ini. Biarlah kuasa Tuhan yang selalu menjamah hati kita, kuasa Tuhan yang selalu memberi kita ketenangan. Marilah saudara-saudara belajar untuk lebih dekat mengenal Tuhan dengan keteguhan hati kita. Saya akan melanjutkan bagaimana cara kita untuk mengenal kerajaan surga lebih dekat, yaitu dengan mengucapkan doa keselamatan. Ucapkan doa keselamatan jika Anda siap berkomitmen menjadi pengikut Yesus seumur hidup. Kata-kata dalam doa keselamatan tidak menjamin Anda masuk surga.
dan tidak ada kalimat baku yang harus diucapkan sebagai yang terpenting adalah niat dalam hati kita untuk menjadi pengikut Yesus. Karena itu jangan mengucapkan doa keselamatan kalau Anda belum siap menjalani hidup sebagai umat Kristen, sebab doa ini akan menjadi sia-sia. Meskipun Anda sekali waktu akan berbuat dosa setelah mengalami kelahiran kembali sebagai umat Kristen, berjuanglah untuk terus menjadi pribadi yang makin serupa dengan Yesus. Mulailah berdoa mengakui bahwa Anda orang yang berdosa. Dalam kitab Roma 3 ayat 23 tertulis, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekeras apapun usaha Anda menjadi orang baik, ada saat tertentu Anda berbuat dosa. Misalnya berbohong, bersikap tidak sopan kepada orang tua, atau merasa iri melihat kesuksesan orang lain. Mengaku dosa adalah langkah pertama untuk menerima pengampunan dari Allah. Ingat kata-kata ini. Akui dosa kita, karena ini adalah langkah pertama kita untuk menerima pengampunan dari Allah. Sebagai contoh, mulailah berdoa dengan mengatakan, "Tuhan Yesus, aku sadar bahwa aku berdosa dan tidak sempurna." Meskipun hanya satu dosa kecil, Anda tetap terpisah dari Tuhan. Mari kita buka kitab kita dalam Yakobus 2 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. "Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya." Ingat firman ini. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Di dalam kitab Roma 6 ayat 23 menjelaskan hukuman atas dosa dan karunia dari Yesus kepada orang para pendosa. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bertobatlah dan mintalah pengampunan dari Allah. Anda tidak berubah menjadi manusia yang sempurna saat menjadi pengikut Yesus. Godaan untuk berbuat dosa tetap mengintai, dan ada kemungkinan Anda menyerah. Inilah sebabnya pengorbanan Yesus sangat besar kuasanya. Jika Anda mengikut Yesus penuh hati dan berusaha memperbaiki diri, Ia mengampuni dosa Anda di masa lalu dan yang akan datang. Contoh doa tobat. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosaku. Aku menyesal karena aku tidak menjalani hidup seperti yang Engkau ingini. Bertobat bukan sekedar meminta maaf. Anda harus merasa sungguh-sungguh menyesal dan berusaha menolak dosa. Dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9 tertulis bahwa Allah akan mengampuni Anda jika mengaku dosa dan meminta pengampunan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sampaikan intensi untuk mengikuti Yesus seumur hidup. Setelah meminta pengampunan, sampaikan bahwa Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai Tuhan, Ia akan menjadi pemimpin kehidupan Anda. Sebagai Juru Selamat, Anda akan mengakui bahwa Yesus adalah Putra Allah yang wafat di salib untuk menebus dosa umat manusia, dibangkitkan dari mati, dan naik ke sorga. Melalui doa ini, Anda berjanji dengan sepenuh hati untuk menerapkan ajaran Yesus dan menjalani hidup sesuai dengan sabda Allah. Contohnya, Anda boleh menutup doa dengan berkata, "Aku mengakui bahwa Yesus adalah Putra Allah, dan aku percaya bahwa Yesus mati di salib untuk menebus dosaku. Yesus, datanglah ke dalam hatiku dan bantulah aku
agar makin serupa denganmu. Amin. Dalam kitab suci, beberapa ayat menjelaskan bahwa doa ini merupakan cara memperoleh keselamatan. Misalnya dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat lain yang menyatakan bahwa langkah ini adalah satu-satunya jalan masuk surga, yaitu Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itulah penjelasan saya mengenai syarat kita masuk surga menurut Alkitab. Dan biarlah segala sesuatunya kita lakukan sepenuh hati, bukan dengan paksaan atau kehendak-kehendak pribadi kita hidup di dunia ini. Lakukanlah semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan berserah sepenuh di dalamnya. Mari saya mengajak saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus buat apa yang kami dengarkan hari ini. Biarlah Tuhan kiranya hikmat daripadamu turun ke dalam hidup kami Bapa. Jamah hati kami Tuhan, berikan kami semangat dalam hal apapun juga. Jangan biarkan situasi yang menguasai kami untuk selalu setia dalam Engkau. Tapi biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami hidup di dalam Engkau. Terima kasih Allah Bapa. Kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara, biarlah kiranya hidup saya dan saudara-saudara semakin diberkati dan tetap mengandalkan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin.